Meski baru 1 bulan lebih diterapkan, pemerintah mencabut aturan barang bawaan luar negeri. Aturan kembali diberlakukan sesuai dengan aturan bea cukai sebelumnya. Baru 1 bulan diterapkan, pemerintah resmi mencabut peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang telah diubah menjadi Permendak nomor 3 tahun 2024. Keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi terbatas bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Direktorat Bea Cukai, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan dicabutnya aturan ini, maka tak ada lagi pembatasan barang bawaan dari luar negeri ke Indonesia. Sementara untuk pekerja migran Indonesia, pembatasan hanya dikembalikan sesuai dengan relaksasi pengenaan bea masuk dan PPN senilai 1.500 US dollar per tahun. Sebelumnya aturan ini diterapkan sejak 10 Maret 2024 lalu. Permendak nomor 36 tahun 2023 mengatur tentang pembatasan barang bawaan perjalanan luar negeri. Aturan ini sempat membuat heboh warga dan juga jagat maya. Pasalnya aturan ini melarang sejumlah barang bawaan pribadi dengan jumlah tertentu. Kita akan membahasnya bersama dengan pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Selamat siang Pak Tulus. Ya, selamat siang Mas Wilson. Baik Pak Tulus, ini kan kita melihat sepertinya pemerintah agak pelin-pelan ya Pak, karena baru 1 bulan lebih diterapkan, tapi kemudian dicabut kembali. Nah, alasan dicabut ini apakah memang karena dorongan dari konsumen kita yang begitu kuat Pak, sehingga akhirnya aturan ini dicabut? Ya, pertama memang kebijakan ini saya kira kurang rasional dan kurang membumi ya, karena membuat satu aturan yang sangat teknis dan sangat menyulitkan masyarakat untuk melakukan perjalanan dari luar negeri, dan saya kira memang sudah sepantasnya aturan itu direvisi bahkan dicabut ya, karena memang tidak rasional dan juga saya kira sulit pengawasannya. Jadi saya kira membuat aturan yang lebih fair, lebih membumi, dan seharusnya memang perlu pengkajian yang lebih komprehensif ya, lintas departemental, dan kemudian tidak membuat satu blunder yang serius gitu, malah akhirnya dipermalukan oleh masyarakat dengan perubahan yang dramatis dan kemudian hanya dalam waktu 1 bulan gitu. Kira-kira memang saya kira harus cabut aturan itu karena terlalu menyulitkan masyarakat untuk membuat satu perjalanan dari luar negeri. Baik, tapi kan diadakannya kebijakan ini katanya karena memang untuk merapihkan sistem impor kita Pak. Karena memang saat ini sudah ada juga sistem just tip yang peminatnya cukup banyak sehingga dinilai mungkin merugikan sebagian retail ataupun impor yang secara resmi. Lantas baiknya sebagaimana ini Pak untuk memenuhi kebutuhan kita warga Indonesia tapi juga tidak merusak sistem impor kita Pak? Ya, kalau kita bicara importasi itu kan memang saya kira justru pemerintah itu sendiri yang membuat keran-keran impor yang sangat luas untuk semua komoditas gitu kan, sehingga adanya fenomena just tip itu kan saya kira relatif kecil dampaknya dibanding pembukaan keran impor untuk semua komoditas di Indonesia. Jadi saya kira justru kembali ke kebijakan pemerintah yang tegas itu seperti apa untuk membatasi importasi terhadap suatu komoditas dan mengembangkan produk lokal yang kemudian bisa menumbuhkan satu pertumbuhan ekonomi yang lebih konkret gitu kan. Dan saya kira kan Pak Jokowi berkali-kali akan mengarusutamakan produk dalam negeri, tapi kemudian faktanya produk-produk impor dibuka begitu luas gitu. Sedangkan fenomena just tip atau apa itu kan tidak signifikan mempengaruhi fenomena impor itu sendiri. Baik, tapi artinya pada saat penerapan kemarin dalam waktu 1 bulan lebih, adakah pengaruhnya terhadap konsumen Pak? Ya, pertama larangan itu kan membuat masyarakat kemudian sangat kecewa kan dan protes karena aturan itu dianggap membuat satu kebijakan yang memberatkan dan tidak rasional. Dan kemudian setelah ada protes rame-rame, kemudian akhirnya pemerintah membatalkan. Jadi saya kira yang ingin saya lihat dari perspektif kebijakan publik, harusnya kebijakan itu ketika dibuat harusnya ada pengkajian yang lebih mendalam.
plus minusnya seperti apa. Jangan serampangan dan kemudian justru membuat blunder di tengah masyarakat gitu. Dan kalau mudah direvisi dalam waktu yang pendek, itu kan artinya sebagai sebuah kebijakan publik itu tidak bijak dan kemudian justru membuat satu blunder gitu. Baik. Nah, kalau saat ini sudah dicabut, tapi nanti mungkin ada kajian ulang yang perlu dilakukan tadi seperti yang Pak Tulus juga katakan. Nanti baiknya yang diharapkan seperti apa Pak untuk kedepannya kebijakan impor ini sehingga tadi tidak merugikan retail kita ataupun tidak juga merugikan konsumen-konsumen kita atau para pengusaha just tip yang sedang ada saat ini? Yang merugikan retail kita itu kan bukan fenomena just tip, tetapi justru mengapa pemerintah tidak membatasi impor-impor barang dari semua komoditas. Sekarang kalau misalnya kita bicara e-commerce atau perdagangan online, itu kan hampir 80% lebih didominasi oleh barang impor. Ya, dan itu semua kan karena tidak ada pembatasan yang tegas dari pemerintah terkait dengan keberadaan barang impor untuk fenomena belanja daring. Beda misalnya di Cina. Di Cina itu kan barang yang dijual secara daring itu hampir semuanya produk lokal. Nah, kita tidak bisa seperti itu ternyata kan, karena justru fenomena belanja daring atau bahkan yang di pasar konvensional pun didominasi oleh barang-barang impor, misalnya mainan anak, ya kan? Bukan karena fenomena just tip yang angkanya kecil saya kira ya dibanding importase baik yang legal maupun ilegal. Gitu. Baik. Baik, kita akan nantikan seperti apa kebijakan berikutnya mengenai hal ini. Semoga pemerintah lagi tadi tidak pelin-pelan dan juga diperkirakan secara matang sehingga kebijakan kedepannya nanti ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Pak Tulus Abadi telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Pak. Sama-sama. Terima kasih.